Right, teman-teman, selamat pagi bagi yang menyimak ini live. Jadi seperti yang saya katakan, saya selalu live sesuai dengan kenah-kenahnya saya aja, kata orang Bali. Sesuka saya aja. Jadi kebetulan kemarin itu ada beberapa event yang membuat saya berpikir sesuatu yang penting, yaitu berhati-hati dengan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu rasakan. Karena itu mungkin bisa merubah hidupmu selama-lamanya. Kata-kata ini bukan kata-kata asal ngomong ya. Jadi kalau saya Muslim, di Quran itu banyak sekali ayat yang diulang-ulang yang menggunakan kata-kata ini. Al-Ifdah. Afidah, sebentar. Al-Afidah. As-Sam'i, Al-Bashir, Wal-Ifdah. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Urutannya nggak pernah dibalik-balik. Jadi kalau Allah memberikan suatu peringatan, pasti selain kata-kata itu digabungkan menjadi satu. As-Sam'a, Al-Basir, Afidah. As-Sam'a itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang harus kamu pikirkan adalah kenapa pendengaran yang dijadikan pertama, bukan penglihatan. Atau malah juga bukan hati. Jadi, kenapa pendengaran? Karena dengan kita mendengar, kita jadi berpikir. Kita melihat mungkin nggak berpikir loh ya. Coba aja kamu lihat. Itu memang bengong aja. Tapi kalau kamu mendengar, pendengaran itu pasti masuk ke otak, pasti kamu pikirkan, dan itu akan menyebabkan perubahan. Karena itu, semua kitab suci di dunia ini, dari banyak agama, itu artinya pasti adalah sesuatu yang dibaca, sesuatu yang, misal gini, Bible ya. Bible itu artinya buku. Atau arti kata Bible, sebentar. Saya pernah baca arti kata Bible itu ada sesuatu yang dibaca. Bible itu bahasa aslinya Injil ya. Tapi saya nggak akan berusaha memahami agama orang lain, nanti malah jadi masalah. Yang saya tahu aja, Quran itu sesuatu yang dibaca, Qiraah, sesuatu yang dibaca. Kemudian saya pernah baca juga Weda itu sesuatu yang diulang-ulang. Jadi kenapa seperti itu? Kenapa kitab suci itu makna kitabnya adalah sesuatu yang merubah pemikiran, karena memang tujuan semua kitab suci adalah merubah manusia, merubah peradaban, merubah kebudayaan. Kalau dulu kebudayaannya itu orang, kalau di Islam aja ya, karena saya Muslim, Islam itu kebudayaannya dia saat itu tidak menilai tidak memberikan penghargaan yang rendah sekali terhadap wanita misalnya. Kemudian di Quran itu ada kitab satu suratnya tentang judulnya wanita, supaya wanita dulu nggak punya hak waris, kemudian wanita dapat hak waris. Oke, kembali lagi ke masalah kita yang pertama. Jadi dengan mendengar, kamu akan bisa merubah dirimu sendiri. Dengan merubah dirimu sendiri, kalau dirimu sendiri itu adalah manusia, berarti kamu akan pada dasar akan bisa merubah satu kebudayaan manusia ini. Nah, teman-teman, berhati-hati dengan apa yang kamu dengar, berhati-hati dengan apa yang kamu lihat, berhati-hati dengan apa yang kamu rasakan. Kalau kamu saat ini ingin berubah, ini remote work Indonesia, jadi masalah perubahannya adalah perubahan orang yang terpaksa ngantor 9 to 5, kemudian untuk bisa kembali ke rumah, dekat dengan anak istri, untuk bekerja dari rumah. Dalam konteks seperti ini, perubahannya adalah kalau kamu saat ini masih 9 to 5 dan kamu belum memiliki semangat atau belum memiliki motivasi yang kuat untuk mendapat perubahan, silakan simak semua podcast yang berhubungan dengan remote work. Kamu bisa ke podcast kami di Remote Worker Indonesia atau di YouTube ini, tapi kan podcast lebih hemat bandwidth ya. Ini juga free. Silakan simak podcast ini, dengarkan ini sambil jalan. Sebenarnya saya ngomong seperti ini karena saya dengar kemarin ada teman yang nyapa di WhatsApp, masa kok saya dengerin podcast Mas Eko kalau sambilan di jalan di motor. Nah, oh ya benar juga ya. Dan sebenarnya kemarin itu ada hal yang menarik. Ada teman yang menyampaikan dia dan temannya sedang menyimak podcast saya yang bareng sama Mas Setiabudi di Indonesia Belajar.
Ini ya, podcast yang ini, dia lagi menyimak podcast ini, dan kemudian saya berpikir, coba nyimak juga. Dengan Twister Mermaid. Nggak iklan. Baru Pedal Pop Twister Mermaid. Lazada. 13 sampai 14 Februari tambah ke troli sekarang. Oke, saya menyimak podcast saya sendiri, ternyata malah saya mendapat motivasi sendiri. Saya pikir aneh juga ya, padahal itu kan saya yang ngomong, tapi saya dengar sendiri, ternyata dapat motivasi sendiri. Nah, ini lagi kembali, kemudian saya baru nyadari bahwasanya podcast itu benar-benar tepat sama seperti yang dilakukan semua agama-agama di dunia ini, yaitu memberikan masukan-masukan pemikiran agar mendapatkan pencerahan. Nah, kalau kita kembali lagi menilik sejarah bangsa kita, Bung Karno itu pernah ada orang yang nggak suka sama Bung Karno ya. Dia bilangnya, apa itu Bung Karno? Dia cuma baca teks proklamasi. Pengen terkeplak kepalanya. Bung Karno itu bukan tentara loh ya. Kalau kamu lihat perjuangan pahlawan nasional, misalnya kayak Jenderal Sudirman, kemudian Bung Tomo, semua itu pejuang, benar-benar mengangkat senjata. Tapi Bung Karno dia bukan orang yang mengangkat senjata. Tapi siapa yang bisa merubah Indonesia? Bung Karno. Dengan senjata kamu bisa membunuh ratusan orang, tapi dengan kata-kata kamu bisa merubah jutaan orang. Zaman dulu Bung Karno hanya bermodal radio ya, dan pertemuan-pertemuan di lapangan. Oke, welcome Mas Garda, matur nuwun. Kalau Bung Karno dulu menggunakan podium secara fisik untuk melakukan perubahan, itu aja bangsa Indonesia benar-benar bisa bersatu di dalam satu komando dan proklamasi 17 Agustus. Nah, harusnya dengan teknologi sekarang, kamu benar-benar bisa juga memanfaatkan itu untuk memulai podcastmu sendiri. Jangan pernah berpikir kamu nggak punya apa-apa. Jangan pernah kamu berpikir kamu, aku masih pemula. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Sesuatu yang kamu miliki, itu kemungkinan besar ringan bagimu, tapi berat bagi orang lain. Contoh aja, misalnya kamu sekarang sudah punya skill Rust, Rust. Bukan karat ya, Rust, bahasa pemrograman. Bagi kamu, ini cuma gini-gini aja. Itu bukan cuma gini-gini aja loh, bagi orang yang masih blank sama pemrograman, atau mungkin sudah tahu pemrograman, tapi masih blank dengan Rust. Yang kamu ketahui itu luar biasa besarnya. Karena itu, dalam konteks ini, mulailah channel YouTube-mu sendiri, upload videomu, dan lihat perubahannya. Kalau dulu Bung Karno perlu berpanas-panasan di lapangan untuk merubah satu bangsa, dan beliau harus berpindah-pindah tiap kota dengan pengawalan, dengan ancaman senjata. Sekarang kamu nggak perlu seperti itu. Kamu cukup di rumah bermodalkan mikrofon, menggunakan Anchor.fm, OBS, untuk membuat kontenmu sendiri, dan kata-katamu akan benar-benar bisa merubah satu atau mungkin ratusan orang. Nah, dalam konteks amalan, kalau kamu seseorang yang mempercayai akhirat, percayalah bahwasanya apa yang kamu katakan itu, jika merubah orang ke arah kebaikan, kamu akan dapat pahalanya. Kamu benar-benar akan dapat pahalanya. Salah satu hadis yang saya suka itu adalah, orang di akhirat dilihatin buku catatan amalnya. Ternyata di buku catatan amalnya itu ada pahala haji, pahala sedekah. Padahal dia tahu dia belum pernah sampai haji, dan juga dia nggak pernah sedekah bermiliar-miliar. Setelah ditanya, ternyata yang dilakukan adalah dia berdakwah. Berdakwah itu berarti seperti podcast ya. Berdakwah itu menyampaikan kata-kata yang baik. Kemudian orang yang mendengar itu berubah dan melakukan kebaikan. Dia dapat pahalanya. Nah, bayangkan. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan orang dengan kata-kata. Artinya, jangan pernah tergabung dalam komunitas atau mengikuti orang-orang yang toksik. Saya nggak tahu bagaimana definisi toksik yang secara pasti ya. Mungkin secara gamblang, karena toksik bagi satu orang ternyata madu bagi orang lain. Tapi anggap aja toksik itu secara umum ya, orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, mencari-cari kesalahan, mempublikasikannya, dan kemudian senang dengan kesalahan orang lain, kemudian untuk ditertawakan. Itu sesuatu yang berat. Kamu senang banget, misalnya kamu merasakan punya perasaan puas saat menertawai orang, kamu publish di internet. Kamu senang, iya senang, tapi efeknya seperti apa? Efeknya itu orang yang mendengar kata-katamu, kalau dia nggak mendengar sesungguhnya, dia akan ikut-ikutan nggak suka, akan ikut-ikutan nggak senang, dan bahkan akan ikut-ikutan men-share tentang hal yang tidak baik itu secara umum. Akibatnya apa? Kalau itu tidak benar,
kamu akan dapat pahala dosanya. Bayangkan ya, contoh yang paling lucu, misalnya kamu keluar, kemudian ngeliat ada tetanggamu berjalan dengan wanita lain. Padahal kamu tahu tetanggamu itu sudah nikah loh. Dan yang kamu lihat wanita muda di sebelahnya itu ternyata itu orang asing. Wah, kamu mulai, wah ini pasti kamu gosip. Ya udah, kamu buat status. Ternyata Pak Budi, sorry Pak Setia Budi, saya kebetulan lagi baca namamu. Pak Budi ini lagi jalan-jalan sama wanita yang bukan muhrimnya. Wah, bahaya, dosa banget loh ya. Wah, kamu posting, semua orang senang. Wah, semua orang diskusikan, ada nge-share. Ternyata viral loh, sampai jutaan orang, sampai ribuan orang nge-share. Mungkin sudah setahun 2 tahun sampai jutaan orang yang tahu. Nah, kemudian ternyata seminggu kemudian kamu dapat kenyataan bahwasanya orang itu, wanita muda itu ternyata adiknya sendiri. Kalau kamu lihat, kalau kamu komentar kenapa adiknya wajahnya beda banget ya, karena Pak Budi itu punya ibu tiri misalnya, atau ayah tiri, jadi saudara dari ibu yang lain atau ayah yang lain. Beda banget kan? Nah, kemudian kamu tahu kamu melakukan kesalahan. Gimana cara memperbaikinya? Nggak bisa kamu melakukan verifikasi. Kamu melakukan verifikasi ulang, misalnya verifikasi, maaf teman-teman, yang kemarin itu salah, kemarin ternyata yang berjalan dengan Pak Budi itu adalah saudaranya sendiri. Kamu berharap dengan melakukan verifikasi kamu mendapatkan perbaikan. Nggak bisa sama sekali. Kamu nggak bisa melakukan perbalikannya. Contoh ya, Copras-Capres 2014 itu Copras-Capres yang paling buruk selama ini, yaitu banyak ada berita hoax dan segala macam. Satu berita hoax di-share sampai ribuan kali, jika ada verifikasinya paling cuma puluhan atau ratusan yang mau memverifikasi. Artinya apa? Artinya masih ada ribuan lain yang masih tidak memiliki pengetahuan yang benar dan dia tetap menganggap yang buruk, dan kamu tetap mendapat dosanya. Ini ada sebuah kisah yang pernah saya ingat dibacakan saya baca di mana atau dengar di masjid ya, atau saya kayaknya baca suatu kisah. Seorang guru suatu kali melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh satu orang muridnya. Kemudian muridnya ini, seperti tadi saya sampaikan, dia melakukan gosip lah gitu. Gosip. Kemudian ternyata beberapa hari kemudian ternyata gosip itu salah. Nah, kemudian muridnya ini minta maaf sama gurunya. Sama guru dimaafin nggak? Nggak, sama guru diginiin. Oke, kalau gitu ini dulu saya kasih pelajaran dulu. Ini ada seblak ya. Sebelah itu yang ada bulunya. Kamu pulang pergi bawa sebelah ini, di perjalanan kamu kibas-kibaskan agar bulu-bulunya hilang. Lakukan itu sampai sudah habis. Kalau sudah, kamu kembali ke saya. Ya, dia melakukan ini, murid itu. Kemudian dia berharap dengan melakukan ini dia diampuni. Oke, kemudian setelah habis sebelah itu dikibas-kibas setiap hari, kita beberapa hari, dia kembali ke gurunya. Guru, saya sudah melaksanakan ini dan semua sebelahnya sudah habis bulu-bulunya. Kata guru itu, oke, sekarang tugasmu adalah mengambil semua bulu-bulu yang jatuh itu dan kembalikan ke saya. Semuanya, tidak boleh yang tersisa. Guru murid ini patuh karena dia ingin dapat ampunan, dia patuh, dia melakukan itu lagi. Dan dia mengulang-ulang itu sampai akhirnya yang bulu-bulu itu berusaha dikumpulkan. Akibatnya apa? Gimana caranya ngumpulin bulu-bulu yang sudah berterbangan berhari-hari? Akhirnya murid itu nyerah dan kembali. Guru, saya cuma dapat segini. Nah, kata guru itu bijak. Kalau gitu, kamu masih punya dosa mengatakan buruk ke saya ke sejumlah bulu yang belum berhasil kamu kumpulkan. Itu teman-teman. Jadi jangan pernah merasa sepele membuat status yang kemudian merubah banyak orang. Kalau pada akhirnya kamu tahu orang itu ternyata tidak salah, kamu berusaha melakukan kebalikannya, nggak bisa. Karena apa? Karena sudah hilang. Kamu melakukan verifikasi pun masih ada ratusan orang yang nggak mendengar verifikasimu itu. Oke, jadi sekali lagi, jangan pernah santai-santai mendengarkan sembarangan kata-kata. Kalau kata-kata itu tidak kamu nilai memiliki nilai kebaikan, berhati-hati dengan seperti ini. Karena itu teman-teman, segala tutorial di internet, podcast itu pasti nilainya positif. Nggak ada podcast cara membobol bank. Atau mungkin ada ya, scraping. Nah, yang saya maksud adalah kalau kamu, sekali lagi, saya paling tokoh Indonesia yang paling saya kagumi dan saya hormati itu Soekarno. Soekarno itu, saya sampaikan sekali lagi, dia merubah bangsa tidak dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Jadi kalau saya seperti yang saya lakukan sekarang, saya ingin merubah banyak orang menjadi remote worker,
dengan pemahaman saya bahwasanya dengan remote worker kamu akan lebih bahagia dan kamu akan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak ke dirimu sendiri, keluarga dan bangsa. Maka yang saya lakukan adalah sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, yaitu menyebarkan pemahaman saya untuk akhirnya banyak merubah orang. Oke, dan sekali lagi saya sampaikan, berhati-hati dengan kata-katamu, akibatnya kamu nggak akan pernah bisa kembali ke masa kamu sebelum menggunakan kata-kata ini. Ini bagi saya berat juga loh ya teman-teman ya. Saya sudah melakukan podcast ini hampir setahunan. Sudah banyak teman-teman yang sering menyampaikan di WhatsApp atau Facebook Messenger bahwasanya berterima kasih dapat materi-materi dan termotivasi sampai berhasil nembus remote work. Itu berat juga bagi saya loh ya. Kenapa? Karena jadi dikenal ya kan. Karena nggak enak lah. Enak kan diam-diam aja. Tapi saya tahu kalau saya diam-diam aja, apa yang saya punyai sebagai suatu kebaikan tuh nggak bisa nyebar. Nah, itu melakukan kebaikan pun berat. Bagaimana kan melakukan keburukan? Lebih berat lagi. Nah, ada sebuah hadis, ada seseorang yang di akhirat itu datang dengan membawa berbukit-bukit amalan. Dia bangga dengan amalannya karena sudah banyak banget. Oke, kemudian sampai di akhirat mau masuk surga ceritanya. Ternyata setelah dihisab, pahala-pahalanya amalannya itu dibagi-bagikan ke orang-orang yang disakitinya. Jadi akhirnya minus. Itu orangnya, so hadisnya itu, kalau nggak salah hadisnya itu kata-katanya, maukah kamu beritahu siapa orang yang merugi? Yaitu mereka yang datang di akhirat dengan banyak amalan, kemudian amalannya dibagikan ke orang lain yang disakitinya. Dalam konteks lain ya, kalau kamu sebagai seorang yang disakiti secara kata-kata, kamu harusnya bersyukur banget karena kamu nggak amalan pun amalanmu akan bertambah karena kamu, apalagi kalau kamu disakiti sama orang yang amalannya banyak. Misalnya orang itu ibadahnya bagus ya, banyak amalannya. Tapi dia melakukan kata-kata dan dia menyebarkan fitnah yang tidak baik. Kamu tenang aja, kamu diam-diam aja, tiba-tiba di akhirat ntar pahalamu banyak banget. Kenapa? Karena kamu disakiti. Dan ke orang yang disakiti itu akan disembuhkan dengan sesuatu yang di akhirat itu. Oke teman-teman, simak podcast ini dan jadikan ini sebagai podcast yang bermanfaat bagimu. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat bagimu, satu lagi ya, konteks perubahan adalah kalau kamu merasakan suatu kebaikan, bagikan ke orang lain. Kemudian kalau kamu mengetahui sesuatu itu baik bagi dirimu, maka bagikan juga ke orang lain. Kalau kita lihat ada buku namanya Pay It Forward, ada filmnya juga. Jadi kalau kamu merubah sesuatu, lakukan kebaikan dan kamu minta orang yang mendapatkan manfaat dari kebaikanmu melakukan kebaikan ke depan lagi. Oke, jadi dalam konteks ini bantu Remote Worker Indonesia untuk berkembang lagi dengan men-share, dengan menyampaikan, sekedar share atau sekedar rubah status di WhatsApp itu bisa merubah banget. Kita sekali lagi nggak perlu panas-panasan di podium di tengah lapangan seperti Bung Karno, kita tinggal santai-santai di depan komputermu, share dan sharelah sesuatu yang baik. Care sebelum share atau saring sebelum sharing. Oke, semoga bermanfaat. Jadikan ini hari yang baik untukmu dan bagi kita semua. Thank you.